Halo, selamat malam semua. Balik lagi ke Bincang-Bincang Online. Untuk episode hari ini, kita akan bahas mengenai kecemasan berlebih. Nanti akan ada narasumbernya untuk hari ini. Namanya Jessica. Jessica itu psikolog. Dia saat ini praktek. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya nanti yang bersangkutan akan langsung menjelaskan tentang dirinya ya. Oke, sekedar informasi aja. Setelah sesi hari ini, kita akan ada beberapa episode lainnya terkait dengan COVID. Di hari Jumat itu nanti kita kedatangan narasumber satu orang dokter yang akan sharing mengenai COVID. Lalu di hari Senin depan kita akan bahas juga masih tentang COVID gitu, tapi mungkin dari narasumbernya berbeda ya. Narasumbernya nanti ada teman gue juga yang kebetulan dia tuh tertarik lah dengan ilmu sosial gitu. Jadi ditunggu aja untuk episodenya di hari Jumat dan di hari Senin. Nah, untuk yang kemarin sempat ketinggalan, kita udah ada 7 episode sebelumnya. Itu teman-teman bisa lihat di IGTV gue, nanti bisa dinonton di sana aja. Udah ada 7 topik yang kita bahas, banyak macam, bervariasi, yang mudah-mudahan berguna bagi teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa untuk teman-teman stay tune aja setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, karena kita akan ada beberapa informasi-informasi terkait dengan kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas. Dan untuk teman-teman yang misalkan punya topik lain yang pengen di request juga untuk dibahas, boleh juga untuk request nanti biar kita bahas. Oke. Sebentar ya, ini kita masih connecting dulu sama narasumbernya. Hai Jessica. Sorry ya, tadi kayaknya connectingnya agak lama banget. Mungkin sinyal aku yang bermasalah deh tadi, kayaknya. Oh, nggak apa-apa. Biasa kok sinyal Gitu. bermasalah tuh. Iya, makanya nih kalau mungkin karena banyak yang pakai ya, semenjak WFH semuanya pada pakai sinyal di rumah masing-masing, jadinya error. Mungkin nggak apa-apa. Makanya nanti kalau emang apa namanya bermasalah di tengah-tengah, reconnect aja. Iya, iya paling gitu Tapi ya. suara aku terdengar jelas ya? Jelas kok, jelas. Aku bisa dengar dengan jelas. Oke. Ya, thank you ya sebelumnya Ya. Jessica udah mau bantu untuk bincang-bincang online-nya untuk episode hari ini. Sama-sama. Semoga juga nanti informasinya bisa ngebantu juga buat teman-teman yang nanti melihat dan menyaksikan ya Iya, gitu. betul. Walaupun mungkin nggak banyak yang bisa nonton online, mungkin nanti siaran ulang biasanya mereka nonton. Nanti kalau ada pertanyaan gitu, boleh kali Oke. ya mereka sambil komen juga gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang nonton, Boleh. yang udah join, kalau mau nanya, boleh diklik di kolom komen aja. Mungkin pas kita ngobrol, kita bisa sambil jawab pertanyaan juga gitu ya. Oke. Iya benar Oke. boleh. Terus kalau misalkan nanti Nah, ada pertanyaan yang ini paling minta tolong bantu aja diliatin ya mm, kira-kira mm, pertanyaannya apa kita mau jawab dulu gitu. mm. Iya, boleh. Oke, sebelum kita mulai, Jess, mungkin kan belum semua orang kenal dirimu ya. Bisa perkenalan sedikit nggak? Jessica itu siapa sih? Gitu. Gak tahu, misalnya siapa kamu, Oke, ngapain aja sih sibuknya sekarang? boleh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama aku Jessica, aku psikolog klinis, kekhususannya klinis dewasa. Sehari-hari itu aku praktek di UKI, di kampus Universitas Kristen Indonesia gitu ya, untuk handle masalah paling utamanya ya pasti menghandle masalah psikologi klinisnya internal ya, karyawan dan mahasiswa, tapi juga mereka juga terbuka untuk melayani eksternal juga. Terus kemudian sehari-hari juga aku ada praktek mandiri juga,
Kalau sekarang sih karena sejak COVID ya jadi banyaknya online ya gitu. Oke. Kalau dulu masih bisa ketemu gitu. Oke. Nah, kalau bisa sharing sedikit Jess gitu. Ketika kamu kan ini kan adaptasi ya gitu dari konselingnya tuh kamu awalnya tatap muka terus sekarang online gitu. Gimana sih gitu bedanya betul. gitu? Bedanya paling gini ya, karena kan kalau lebih ke tantangannya dalam membangun trust, membangun rapport kalau kita istilahnya gitu ya. Kalau ketemu langsung itu kan orangnya bisa ngelihat langsung kita seperti apa, terus kemudian ekspresi emosi dan gerakan tubuh mikro itu semua tuh bisa terlihat langsung. Tapi ketika online itu kan kita harus bisa mengakali gimana caranya supaya kita tetap harus bisa observasi tapi sebatas layar gitu. Jadi memang mungkin kepekaannya juga harus lebih ditingkatkan ya, apalagi nada-nada suara yang kayaknya mulai berubah itu tuh udah harus ini, makanya fungsi video dan audio yang baik itu sangat-sangat mempengaruhi. Penting gitu fungsinya, sangat mengaruhi banget sih gitu. Oke. Nah kayak pas konseling gitu pernah nggak sih mungkin kliennya itu nggak mau pakai video tuh? Kalau dari awal aku udah bilang sih bahwa kalau kita mau melakukan sesi konseling kita harus pakai video dan videonya harus dibuka. Kalau yang Zoom itu kan suka ada yang background ini ya virtual gitu. Nah aku mintanya itu dibuka, terutama ketika nanti ada misalkan pengerjaan tes yang bisa kita online kan gitu ya. Itu aku pengen semuanya dibuka. Jadi aku juga bisa melihat bagaimana dia mengerjakannya gitu. Benar sih, itu plus minusnya kali ya. Konseling harus tetap jalan, tapi keterbatasan dengan kondisi saat ini gitu ya. Iya, betul banget. Memang kalau dari sisi kemudahan ya, lebih mudah sekarang sebetulnya kalau dari sisi kita nggak mesti ke tempat yang bersangkutan atau kita nggak perlu ke satu tempat untuk bisa saling sharing, tapi ya pasti tantangan yang lainnya ada sih gitu. Oke, berarti itu plus minusnya lah ya kalau konseling sekarang online gitu. Benar. Oke, nah kebetulan nih karena kamu psikolog klinis dan kita kan topiknya terkait banget nih dengan klinis ya, apalagi kan kamu juga bilangnya kan klinisnya kan lebih ke dewasa gitu ya. Yang kita bahas ini adalah terkait dengan kecemasan. Nah, kecemasan yang berlebih malah dibilangnya gitu kan, Jas. Nah, sebelum kita bahas tentang kecemasan berlebihnya sendiri, bisa nggak sharing gitu dari kamu sebenarnya yang dimaksud dengan kecemasan tuh yang kayak apa sih gitu? Kalau gitu mending langsung aja kali ya, karena nanti aku juga akan jelasin kok sebetulnya kecemasan itu seperti apa, lalu apa bedanya dengan rasa takut, terus apa yang mungkin jadi indikator ketika kita bisa merasa bahwa kecemasan kita ini sudah berlebihan atau belum. Ya, boleh silahkan Jess. Oke, jadi gini, aku mulai aja langsung ya. Ya. Kalau kita bicara mengenai kecemasan gitu ya, kecemasan ini biasanya nggak diikut sertakan dengan rasa takut gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin cemas tuh pasti ada rasa takutnya gitu ya. Tapi apa sih yang membedakan? Kesannya kayaknya sama, tapi sebenarnya ini adalah dua emosi yang berbeda tapi terlihat sama begitu. Tapi saling berkaitan sih sebenarnya. Jadi kalau aku bisa jelaskan dulu sebelumnya, rasa takut ini adalah reaksi ya. Jadi reaksi yang ditimbulkan oleh otak, emosi kita yang kita rasain ketika kita menghadapi bahaya, menghadapi suatu ancaman ya. Bahaya dalam arti kata di sini tuh nggak bahaya yang hanya ketemu sama singa atau apa ya, tapi bisa jadi sesuatu atau situasi atau objek yang bisa menyakiti kita, bisa melukai kita, bisa merugikan kita. Tapi ada di depan mata. Jadi kita lagi menghadapi itu rasa takut. Atau mungkin segera terjadi gitu ya. Berarti yang bisa dilihat jelas kata kuncinya ya. Dan betul, dan terlihat jelas. Sebetulnya terlihat jelas gitu. Dan biasanya hampir semua orang ketika mengalami hal yang sama, mengalami situasi yang sama atau menghadapi objek yang sama juga pasti akan mengalami rasa takut yang serupa gitu. Oke. Ya kayak misalkan lagi liburan ke taman safari terus tiba-tiba singanya lepas gitu kan. Ya semua orang pasti takut gitu kan ya. Iya gitu kan. Kalau nggak takut justru heran ini sebenarnya siapa pawangnya atau bukan gitu kan. Dan sifatnya biasanya lebih sementara dalam arti kata di sini ini adalah ketika
situasi bahayanya itu nggak ada atau hilang, ya rasa takutnya juga hilang. Oke. Biasanya begitu. Jadi dia muncul, takut. Ini hilang, takutnya juga hilang gitu. Oke. Nah, bedanya apa dengan rasa cemas? Ini kadang-kadang orang suka mungkin bisa mensalah tafsirkan ya. Perasaan yang dia rasain itu seperti apa. Nah, kalau cemas itu adalah emosi yang kita rasakan ketika otak kita, pikiran kita memprediksi adanya bahaya atau adanya ancaman. Jadi belum ada. Dan belum jelas terlihat. Iya kan? Cuma baru di pikiran doang berarti. Iya. Baru betul. Karena memang biasanya cuma dari pikiran. Iya. Ya, gitu kan. Kayak misalkan ini biasanya disebutnya tuh sebagai penyebab yang tersembunyi atau tidak terlihat gitu. Karena kita biasanya sibuk memikirkan ya. Kalimatnya biasanya gini. Ntar gimana kalau nanti kalau ini gimana? Terus nanti takutnya ini, takutnya itu. What if? Nah, itulah kecemasan. Gitu. Sifatnya sebenarnya lebih memprediksi adanya bahaya yang nantinya akan muncul atau yang akan kita alami. Gitu. Terus kemudian sifatnya juga lebih bisa dibilang tuh lebih menetap gitu. Karena ketika ancaman atau situasi bahayanya itu nggak ada, bisa jadi kecemasannya masih ada. Oke. Gitu. Misalkan kita punya kecemasan atau rasa takut gagal gitu ya. Terus mungkin kalau di pekerjaan gini ya, kita terbiasa mengerjakan hal-hal yang sudah rutin aja, yang udah bikin kita aman gitu ya. Terus tiba-tiba dikasih sama bos tanggung jawab baru gitu. Kita kan pasti ada dipikir, aduh ntar saya bisa nggak ya, aduh nanti aku bisa nyelesain dengan baik nggak ya. Mengalami juga nggak? Iya, benar-benar. Deg-degan dulu, habis itu mikir-mikir gitu. Terus mikir nanti kalau salah ntar saya gimana, nanti efeknya ke pekerjaan saya gimana, KPI saya gimana. Dan akhirnya dibilang menetap karena apa? Ketika kita cemas, akhirnya kita jadi menolak pekerjaan itu, gitu. Terus akhirnya di masa-masa yang akan datang, ketika ditawarin pekerjaan baru, tetap nolak terus gitu. Sehingga kita tetap ada di state di mana pikiran kita ya takut menghadapi tanggung jawab atau pekerjaan yang baru. Itu hal simpelnya yang sehari-hari ya. Mirip-mirip kayak dia kalau orang punya trauma juga nggak sih, Jess? Misalkan nih, kayak tadi kamu bilang ya, kan dia pernah punya trauma itu gagal. Jadi ketika dia dikasih kerjaan baru gitu kan, awalnya pede, kayaknya dia pasti bisa gitu. Ternyata begitu dikerjain sama dia, gagal. Habis itu tuh setiap dia dikasih kerjaan baru tuh kayak langsung itu pikiran, wah nih gue bisa nggak ya gitu-gitu. Atau ini, nanti jangan-jangan gagal lagi nggak ya? Itu termasuk juga nggak? Bisa karena adanya kumpulan, bisa terjadi karena adanya kumpulan pengalaman yang menimbulkan rasa takut. Aku revisi sedikit ya, mungkin bukan trauma. Kalau trauma itu beda lagi ceritanya, karena aku sekalian maksudnya sekalian menginformasikan supaya nanti kita supaya kita juga nggak salah menggunakan terms ya gitu. Kalau trauma itu kan kaitannya dengan suatu kejadian yang mengancam keselamatan kita dan terjadinya cepat dan itu ekstrim. Nah, kalau misalkan tadi yang disampaikan sama Gloria itu lebih ke rasa takut. Jadi pengalaman dari rasa takut yang intens atau yang kecil-kecil berulang-ulang dan akhirnya menimbulkan kecemasan. Ya, betul. Gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi walaupun dua rasa takut dan rasa cemas ini kan memang perasaan yang bisa dibilang kurang menyenangkan ya, gitu kan? Nggak menyenangkan. Nggak enak gitu. Tapi selalu ada manfaat buat kita, walaupun hal tersebut kesannya kayaknya negatif gitu ya. Kalau misalkan kita memiliki rasa takut dalam takaran yang wajar, sebetulnya bisa memberikan manfaat juga. Kita jadi bisa lebih waspada, bisa lebih aware gitu kan. Begitu juga dengan rasa cemas. Kalau misalkan kita punya kecemasan yang masih dalam tahap yang masih bisa kita kendalikan, malah kita jadinya lebih prepare. Betul. Kita jadi lebih merencanakan, jadi nggak anggap sepele gitu ya. Betul. Jadi kalau masih dalam tahapan yang normal, itu masih bisa dibilang masih bagus gitu. Maksudnya masih ada manfaatnya begitu. Nggak melulu itu satu hal yang buruk atau jelek buat diri kita gitu. Jadi yang penting kita kenali dulu
apa yang bikin kita cemas, dan selama apa yang bikin kita cemas itu ternyata bisa kita alihkan menjadi sesuatu hal yang lain yang dampaknya positif tuh masih bisa kan, tapi itu balik lagi ke kitanya Bisa. gitu Ya, ya. Nah, betul. cuma kan kita di kamu bilang kalau bisa masih cemasnya masih bisa di manage. Nah, kita balik lagi nih, kalau untuk manage rasa cemasnya gitu tuh Jess, maksudnya kan tiap orang kan kadang beda ya, maksudnya cara dia untuk manage kecemasannya. Nah, itu gimana? Oh, kalau untuk masalah manage itu memang pertama memang kita harus kenali diri kita dulu ya. Jadi setiap manusia ini kan bisa dibilang beda-beda, kesenangannya beda-beda, terus kemudian pengalaman yang dialami juga beda-beda, terus pola asuh dan karakter dia juga berbeda-beda. Kita harus kenali diri sebetulnya hal-hal apa sih yang bisa membuat kita merasa lebih tenang atau lebih nyaman gitu. Jadi pertama kenali dulu penyebab dari kecemasannya itu apa gitu kan. Jadi kita merasa cemas tuh biasanya ketika dalam situasi apa sih gitu kan. Nah kemudian kalau aku sih biasanya menyarankan kalau untuk yang ini ya dipraktekin sendiri ya, mungkin bisa bikin namanya journal of emotion gitu ya. Jadi bikin kira-kira kita lagi cemas itu dalam situasi seperti apa dan biasanya saat itu aku melakukan apa gitu. Iya, betul. Oke. Itu bisa kan kita kemudian lakukan gitu ya jadinya. Bisa, gitu. Aku share-nya di sini untuk yang untuk apa sih tips-tipsnya lebih ke yang bisa dipraktekin sendiri ya. Karena tuh kalau misalkan di-share yang harus bareng sama profesional kan nanti pusing gitu kan ya. Betul. Jadi itu dulu aja, lebih baik kenali dulu apa situasinya, terus kemudian intensitas cemasmu tuh sebesar apa sih gitu. Dan kemudian apa yang saat itu yang biasanya bisa dilakukan gitu. Bisa dilakukan dan efektif nggak? Oke. Gitu. Oke. Efektif dalam arti kata cemasnya waktu itu berkurang enggak, sebanyak apa berkurangnya gitu. Iya. Mungkin kayak misalkan contoh realnya mungkin kayak gini kali ya, kan ada beberapa orang tuh yang kadang demam panggung gitu ya. Kayaknya udah kebayang nih harus naik ke atas panggung terus udah keringet dingin sampai pucat gitu kan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang misalkan bisa misalkan minum dulu atau dengerin musik. Terus ada juga kan yang stretching dulu. Nah, tinggal kita lihat kalau kita pernah melakukan hal-hal itu efektif nggak gitu, maksudnya bikin kita jadi lebih tenang atau enggak. Itu berarti ada sangkut pautnya kecemasan dengan ini nggak sih, degup jantung yang cepat gitu nggak sih sebenarnya, Jess? Iya, jadi emang kecemasan ini kadang-kadang atau bahkan kalau kita ngerasain ya itu ada gejala-gejala fisiknya gitu. Karena ketika kita merasa cemas itu badan juga memberikan reaksi gitu. Badan itu membentuk satu reaksi untuk bisa akan ada keluar hormon-hormon dan kemudian ada reaksi tertentu yang akhirnya membuat denyut jantung jadi lebih cepat. Terus kemudian mungkin kalau dalam keseharian tuh mules, jadi karena cemas tuh jadi sakit perut, karena pencernaan tiba-tiba terganggu gitu kan. Terus ada beberapa orang juga yang mungkin merasa jadi pusing segala macam, tergantung intensitas dari kecemasan yang dia rasakan juga gitu. Jadi sama kecemasan sama reaksi tubuh tuh berjalan beriringan ya. Yang namanya juga jiwa raga ya, saling sebetulnya saling merasakan, saling nyambung gitu. Iya, oke. Kebayang gitu. sih. Mungkin teman-teman juga didengerin juga kebayang nih, oh ya kayaknya gue pernah begini-begini kali ya. Benar gitu, dan emang perlu dikenali sih lebih dalam lagi sebenarnya kita tuh cemasnya tuh karena apa sih gitu kan. Karena memang kecemasan itu biasanya muncul ya itu tadi karena kompilasi rasa-rasa takut yang sebelumnya ada itu, terus kemudian kan tiap orang punya pemaknaan yang berbeda ya terhadap situasi yang dia hadapi ya gitu ya. Nah mungkin saat itu kompilasi dari pengalaman inilah yang membuat kita akhirnya merasa cemas, sehingga kadang-kadang ketika kita menghadapi situasi yang mirip atau mungkin ada trigger kecil itu langsung ke sugesti, langsung cemas gitu. Padahal belum tentu apa yang dipikirkan terjadi. Betul. Iya, jadi aku pernah baca juga sih kalau otak manusia itu sebenarnya hampir 60-70% itu dipakai untuk memikirkan hal-hal yang belum kejadian. Betul. What if? Gitu. Itu yang memicu kita akhirnya jadi merasa cemas gitu ya. Contohnya kayak sekarang kan nih masa COVID ini gitu kan ya.
dari awal kelihatan panic buying, kemudian hal-hal yang mungkin jadi banyak orang yang akhirnya melakukan hal-hal yang kurang realistis gitu ya, karena kecemasannya itu sendiri gitu. Atau mungkin jadi takut, jadi takut mati karena paranoid gitu kan, keluar benar-benar nggak berani, padahal sebenarnya dia harus pergi keluar untuk mungkin beli sesuatu dan segala macam gitu. Padahal kan sebenarnya kita masih punya protokol kesehatan yang bisa dilakukan ya. Betul. Gitu. Sampailah dibuat semacam satgas COVID dan segala macamnya untuk bisa mensupport gitu kan, mensupport kebutuhan teman-teman untuk bisa konseling dan segala macam dari HIMSI begitu. Begitu. Oke. Nah, lanjut lagi ya untuk penjelasannya tadi. Oke. Nah, ini aku mungkin mau jelasin juga untuk bisa mengenali kira-kira sebetulnya kecemasan yang kita rasain ini normal atau enggak. Ya kan. Nah, memang perlu kita ketahui juga bahwa respon kita terhadap kecemasan itu kan menggabungkan 3 aspek. Satu emosi, kemudian kognitif dan perilaku kita gitu ya. Nah, ketika kita merasa gelisah dan kemudian khawatir, secara kognitif kita sadar kita punya bahaya, tapi kita masih bisa untuk mengatasinya, kita masih bisa kepikiran untuk melakukan solusinya, dan kita bisa mengarahkan diri kita untuk mempraktekkan solusi yang kita pikirkan, itu masih bisa dikategorikan sebagai satu kecemasan yang normal gitu. Terus kemudian mungkin alasannya juga bisa dibilang cukup jelas, kayak misalkan kita cemas karena apa? Kita masuk ke lingkungan baru. Kita cemas karena apa? Karena kita misalkan mendapatkan tanggung jawab yang baru, itu kan jelas gitu ya. Kita harus presentasi, kita harus sidang, itu jelas gitu kan. Terus kemudian solusi yang kita kita ciptakan gitu ya, atau reaksi yang kita ciptakan untuk bisa mengatasi kecemasan itu juga efektif, nyambung, relevan. Contohnya misalkan kayak tadi, kalau kita harus masuk kantor baru, ini kan selama COVID banyak banget nih yang pindah kerja nih gitu ya. Iya kan, mungkin ada kecemasan untuk masuk kantor baru. Terus kemudian reaksi yang kita lakukan adalah ya akhirnya kenalan, akhirnya keliling-keliling mungkin kantor untuk bisa kenal dan bisa familiar, sehingga rasa cemasnya menghilang. Iya, betul. Gitu. Nah, dan ketika situasinya sudah familiar, ketika kita sudah punya teman, perasaan cemasnya juga hilang. Gitu kan. Sudah mereda. Nah, itu bisa dibilang dalam kategori yang normal atau bisa dibilang wajar. Masih wajar, oke. Ya, gitu. Nah, kalau yang gak wajar tuh yang kayak gimana sih? Yang gak wajar tuh misalkan kalau yang ternyata reaksinya itu terlihatnya berlebihan gitu ya. Kalau kita bahasa klinisnya patologis gitu. Jadi mungkin di situasi yang sama, mayoritas orang pada umumnya bisa mengatasinya dengan baik. Nah, tapi di kita ini enggak. Gitu. Jadi misalkan mau kayak tadi demam panggung atau mau presentasi demam panggung gitu kan. Sementara bos harus minta kita untuk presentasi di meeting gitu. Nah, orang yang mungkin cemas dalam tekanan wajar masih bisa menenangkan diri dengan minum atau mungkin dengan dengerin musik, tapi akhirnya masih bisa melakukan presentasi dengan baik gitu. Nah, ketika dia merasa cemas berlebihan, kemungkinan misalkan jadi konsentrasinya hilang, bahkan jadi nggak bisa ngomong sama sekali gitu, atau bahkan jadi nggak mau presentasi, bisa pingsan gitu. Jadi tiba-tiba bukan pingsan karena drama gitu orangnya ya, tapi memang saking cemasnya. Tiba-tiba karena saking cemasnya atau mungkin panic attack gitu. Gitu. Itu yang akhirnya membuat tugasnya dia terganggu. Jadi sebenarnya indikator yang paling utama itu ketika kita itu sebagai individu terganggu fungsinya. Kita nggak bisa berfungsi dengan baik, kita karena kecemasannya itu kita nggak bisa bekerja dengan baik, kita nggak bisa berpikir dan mengambil keputusan dengan baik. Terus kemudian kesehatan kita juga jadinya terganggu kan, karena terus-terusan merasakan hal yang sama, jadi lemah gitu kan. Jadi bahkan mungkin jadi energinya jadi habis gitu. Itu mungkin adalah hal-hal yang jadi indikator buat kita gitu ya, mengetahui bahwa itu sudah nggak wajar, dan mungkin itu bisa dibilang ya
butuh pertolongan dari profesional gitu. Karena ketika kita tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak hanya pekerjaan, tapi mungkin relasi juga terganggu gitu kan. Emosi kan jadinya, atau jadi mudah tersinggung, cepat marah ketika lagi cemas. Akhirnya relasi dengan orang sekitar juga jadi nggak baik gitu kan. Dan mungkin aja kalau dilihat dari durasi waktu, ini cukup bertahan lama gitu hal seperti ini. Mungkin bisa berbulan-bulan. Nah, makanya kita perlu mengenali bahwa sebenarnya apa sih yang kita rasain, apa sih yang jadi respon kita ketika kita merasa nggak enak, terus kemudian sudah berapa lama ini terjadi juga kita harus bisa lebih peka ya, sejak kayaknya sejak COVID nih, atau kayaknya sejak akhir tahun kemarin nih, enggak deh, kayaknya dari dulu gue begini gitu. Itu juga bisa jadi indikator sih sebenarnya yang indikator sederhana lah ya gitu. Iya benar-benar. Iya, menarik sih yang tadi Jessica bilang terkait dengan jurnal emosi itu sih. Itu bisa banget dilakukan sebenarnya kan sama teman-teman, cuma kadang kan orang males ya, begitu dia cemas ya udah gitu loh, jadinya berpasrah dengan kecemasannya, sehingga ketika berulang tuh terus merasa tertekan. Bahkan kemarin tuh ada temenku sih yang memang cerita juga, dia sampai, makanya dia ada topik ini karena dia bilang, gue tuh kadang kalau misalkan dia cemasnya tuh kayak misalkan kita biasa kan suka ada medical check up ya, dan itu kan biasanya ada jarum suntik dong, kita kan diperiksa darah kan. Begitu dia mendengar kata medical check up, itu tuh dia udah kayak deg-degan sendiri gitu, bahkan sampai hari ketika harus medical check up, terus ada jarumnya, beneran dilihat jarumnya, itu sampai pingsan gitu. Oh ya. Ya, apakah berarti itu mungkin kecemasan yang sudah tidak normal dong berarti? Iya, mungkin ada kecenderungan ke arah spesifik anxiety ya, lebih mungkin kita lebih kenalnya sebagai istilah fobia gitu ya. Jadi di kita itu cemas pada spesifik objek tertentu atau situasi tertentu gitu kan. Kalau mungkin dalam hal ini kaitannya ke jarum suntik mungkin gitu ya. Kita juga perlu tanya lebih dalam lagi sih sebetulnya apa yang melatar belakangi dia sehingga ketika ngeliat jarum suntik tuh takut, jadi panik gitu kan. Mungkin buat teman-teman juga yang mudah untuk menggunakan kata fobia nih, aku juga sekalian ya mau revisi boleh ya. Boleh silahkan. Nah, itu kan kadang-kadang kan teman-teman suka bilang, aku fobia ini, aku fobia itu. Enggak, fobia itu enggak sesederhana itu gitu. Fobia itu sebetulnya efeknya harus kayak tadi, bener-bener bisa bikin kita jadi berhenti melakukan atau berhenti melakukan pekerjaan atau bahkan tidak mampu sama sekali gitu. Kita mengkondisikan segala sesuatu di sekitar kita tuh untuk menghindari fobia. Jadi memang kayak diteror gitu ya perasaannya gitu. Sedangkan kalau cuman sekedar aku takut kecoa, tapi ketika kecoanya lewat ya udah biasa lagi, itu mungkin belum fobia gitu. Cuman memang takut gitu. Balik lagi ke yang tadi, terusnya mungkin takut, bukan ke cemas atau fobia. Karena memang fobia salah satu juga salah satu bisa dibilang kategori dari kecemasan gitu. Kecemasan yang sudah masuk ke yang harus butuh bantuan kali ya kalau udah sampai ke fobia gitu. Iya, butuh bantuan. Betul, butuh bantuan untuk mengenali sebetulnya kenapa dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Karena kalau kebayangin aja kalau setiap tahun kantor mesti medical check up gitu kan ya. Berarti dia akan mengalami itu selama setahun sekali minimal. Betul. Tiap tahun, ya kan? Belum lagi kalau misalkan nanti tiba-tiba kantor meminta ada kebijakan rapid test. Rapid testnya juga pakai jarum. Iya, makanya. Nah, setiap kali kayak begitu pasti akan, hambatan yang dimunculkan tuh sebesar itu loh gitu. Kalau orang fobia tuh gitu. Karena udah nggak bisa diatasi dan ya udah gitu, memang butuh bantuan banget untuk dia pelan-pelan kali ya bisa mengatasi rasa cemasnya, fobianya itu gitu ya. Memang itu ada terapinya untuk bisa mengurangi intensitas emosi yang muncul ketika ada objek atau triggernya itu pelan-pelan dia mulai terkikis lah gitu ya, sehingga akhirnya dia mulai terbiasa melihat jarum suntik itu sebenarnya bukan suatu hal yang membahayakan sampai harus berespon seperti itu gitu. Oke. Gitu. Iya.
Kalau untuk masalah journal of emotion tadi ya, mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang malas tulis atau segala macam, saya sih karena suka nyaraninnya juga mungkin bisa tulis di handphone gitu kan, buat ngelihat. Karena biasanya gini, dengan kita membuat jurnal emotion itu ya kita jadi bisa melihat sih sebenarnya dinamika emosi kita tuh kayak gimana sih gitu. Betul. Karena kan banyak orang yang sebetulnya menganggap bahwa emosi itu merupakan satu hal yang bisa dibilang diabaikan ya seringnya ya gitu, nggak pernah diperhatiin gitu, merasa bahwa ketika memikirkan emosi itu adalah suatu kelemahan mungkin gitu kan, atau mungkin akan mengganggu pekerjaannya, akan mengganggu kegiatannya gitu kan, alhasil tidak diberesin, alhasil enggak diolah gitu, sehingga atau nggak disalurkan, sehingga itu biasanya ya akan numpuk, terakumulasi terus, sehingga dampaknya salah satunya adalah ini tadi, kecemasan yang berlebihan ini gitu. Halo? Ya, halo. Apa sih apa barusan? Ya, jadi ini ada pertanyaan dari Karisti. Ya. Jadi cemas berlebihan itu adalah cemas yang butuh bantuan orang buat ngatasin ya, katanya gitu. Pasti memang butuh bantuan kan berarti ya maksudnya, karena kan itu kalau mungkin udah nggak butuh bantuan kan masih cemas biasanya kita masih bisa atasi atau punya solusi betul gitu ya. Benar. Karena ketika kita merasa cemas yang berlebihan itu kan itu tadi kita jadi nggak bisa berpikir sebenarnya dengan jernih apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita jadi kayak semacam have no clue ya. Bahkan mungkin untuk beberapa orang yang juga belum belajar untuk aware sama emosinya malah jadi bingung sebenarnya saya ini kenapa sih kayak begini gitu. Nah ketika udah mulai muncul kebingungan kayak gitu, rasa-rasa nggak nyaman, rasa-rasa yang mengganggu diri dan nggak tahu harus apa, ya mungkin butuh bantuan orang lain gitu. Bisa jadi ya datang ke profesional salah satunya gitu. Tapi kalau misalkan untuk kecemasan-kecemasan yang sehari-hari gitu ya, mungkin bisa dengan curhat ke teman atau cerita ke orang-orang terdekat, itu kan juga salah satu cara untuk kita bisa yang tadinya pikirannya ruwet kayak benang kusut diurai pelan-pelan gitu. Jadi kayak kita ada pelampiasan juga gitu. Maaf tadi mau nanya apa? Benar? Iya, enggak, ini ada pertanyaan lagi. Ada yang mau nanya apa benar kecemasan bisa timbul dari rasa trauma? Yang tadi sempat dibahas di awal juga kali ya. Iya, sebenarnya kecemasan sama trauma itu adalah dua hal yang agak berbeda gitu ya. Jadi kecemasan itu biasanya akumulasi dari rasa takut yang berkumpul. Sedangkan kalau trauma ini adalah mungkin pada suatu saat kita menghadapi situasi yang membahayakan keselamatan kita, yang mungkin kekerasan atau kecelakaan gitu, atau mungkin sexual abuse gitu ya, yang akhirnya memberikan kita hit luar biasa, itulah akhirnya jadi trauma gitu. Mungkin maksudnya ini kali ya, maksudnya rasa takut yang kecil-kecil sehingga membuat kita jadi cemas atau khawatir gitu ya, atau jadi enggan untuk menghadapi itu gitu, dan akhirnya membentuk jadi satu kecemasan. Mungkin itu kali ya maksudnya Mbak Fatin. Iya, karena mungkin takutnya tuh ya balik lagi kayak tadi Jessica bilang kan, mungkin banyak orang tuh yang masih salah menggunakan kata-kata sih antara takut, cemas, trauma, dan fobia. Ya. Sebenarnya 4 hal yang berbeda gitu, maksudnya kan gitu kan. 4 hal berbeda. Dan kebetulan juga mungkin kamus bahasa Indonesia ini juga tidak bisa mencangkup beragam jenis emosi. Orang jadi tahu cuma emosi itu ya senang dan sedih gitu. Senang, sedih, dan biasa aja. Gitu. Iya, benar-benar. Karena di dalam bahasa Inggris bahkan mereka bisa menjabarkan tuh emosi berbagai macam gitu kan. Yang balik lagi dari bahasa Inggris ke Indonesia, balik lagi sempit lagi langsung kata-katanya. Sempit lagi langsung kata-katanya. Makanya aku juga waktu mau menyampaikan ini juga benar-benar memikirkan kira-kira termsnya apa supaya nggak overlap ya gitu. Oke. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya yang tadi. Oke. Mungkin ada lagi yang mau yang mau dibahas lagi. Atau kalau cemas maunya bobo gimana? Cemasnya enggak? Kalau bangun gimana? Masih cemas nggak?
Kalau pas Gitu. misalnya dia cemas gitu, terus dia bangun, tapi dia tidur, tapi begitu dia bangun dia feelingnya lebih merasa tenang, berarti itu sebenarnya termasuk bisa ya untuk mengatasi rasa cemasnya itu berarti. Nah, sekarang begini, ketika cemas tidur, ya kan? Ketika tidur itu lalu bangun menghadapi hal yang sama lagi nggak? Nah, kalau mengalami hal yang sama lagi dan muncul lagi cemasnya berarti belum efektif gitu maksudnya. Iya, betul. Mungkin itu hanya pengalihan. Oke. Nah, ngomong-ngomong pengalihan ya, jadi kepikiran gini sih, Jess, kan ada beberapa orang ya, nggak tahu sih, kadang kalau baca kayak artis-artis gitu kan, cemas atau gimana, kayaknya tuh mereka mengantisipasinya supaya cemasnya hilang tuh kayak dengan minum obat-obat antidepresan gitu loh. Nah, itu masuknya ke yang mana nih? Oke. Itu berarti ranahnya udah medis ya. Jadi memang ada beberapa tingkatan, ada beberapa kategori kecemasan. Jadi kalau tingkatannya sudah cukup parah, memang butuh bantuan obat gitu ya. Karena orang dalam kondisi yang amat sangat cemas gitu ya, yang benar-benar intens cemasnya, ketika diajak ngobrol begini pun pasti nggak bisa mencerna dengan baik gitu kan, dan otomatis aktivitasnya jadi terganggu, susah tidur dan susah konsentrasi segala macam. Jadi sebenarnya obat ini membuat orang itu jadi lebih calm down dulu, lebih tenang dulu, tapi di setting dalam konteks medis gitu ya. Yang tadi sistem nervousnya yang tadinya tidak bekerja dengan baik itu dibikin lebih stabil dulu. Sehingga setelah itu barulah kita sebagai psikolog atau konselor bisa masuk ke mereka untuk ngajak ngobrol, untuk bisa mencari tahu sebetulnya apa sih yang jadi penyebab utamanya dari rasa cemasnya ini gitu. Tapi kalau misalkan bisa dibilang obat-obat itu sifatnya lebih bisa dibilang sementara, kecuali untuk beberapa gangguan mental yang memang harus minum obat terus tuh ada juga sih. Gitu. Rutin kan minumnya gitu kan. Ada yang rutin, tapi ya balik lagi ke kita ini mau minum obat teruskah atau gimana? Karena biasanya memang terapi psikiater tuh, tadi kan kita ngomongin psikiater ya, terapi psikiater sama terapi psikologi tuh saling beriringan sih, saling melengkapi. Gitu. Oke. Nah, sama ada pertanyaan lagi gini sih, Jess, maksudnya ini kan kita lagi ngomongin konteksnya misalkan kan dari dirinya orangnya sendiri ya, yang berusaha untuk mengenali sebenarnya level kecemasan gue nih yang ibaratnya masih ringan, yang bisa diatasi sendiri, atau yang udah mulai levelnya tuh medium sampai ke berat yang memang harus butuh bantuan orang lain. Nah, gimana kalau misalkan justru sebenarnya cemas ini bukannya dialami oleh kita, tapi oleh mungkin orang-orang di sekitar kita gitu loh. Gimana caranya untuk kita membantu mereka gitu loh. Maksudnya kan nggak mungkin ya, maksudnya ada teman kita nih yang cemasan banget orangnya, terus kita cuma bilang psikolog aja deh, kan nggak mungkin ya. Ada nggak sih hal yang kira-kira bisa kita bantu gitu, atau ketika menemukan orang yang seperti itu apa nih yang perlu kita lakukan? Oke. Mungkin untuk pertama ya, first aid-nya lah ya, dengerin aja dia cemasnya kenapa. Jadi berikan dia kesempatan juga untuk bisa mengeluarkan emosinya, untuk bisa mengungkapkan kecemasannya. Jadi kita juga jadi tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Tapi kan tetap untuk case-case yang parah, untuk case-case yang mungkin orang-orangnya sudah terganggu aktivitasnya, emang nggak bisa dihandle sama orang awam kan, memang harus sama yang certified gitu kan. Nah, barulah habis itu mungkin dirujuk ke psikolog. Tapi yang paling bisa dilakukan di awal itu ya mungkin itu dengan mendengarkan mereka, dan sebisa kita jadi mendengarkan mereka itu kan juga paling tidak udah cukup bisa membantu di awal ya. Gitu. Lalu mungkin bisa membantu mereka juga untuk mencari kira-kira mereka tuh harus apa, harus kemana gitu. Jadi nggak mungkin intervensi yang dilakukan kalau untuk yang sudah parah sih nggak bisa terlalu banyak ya, lebih ke mendengarkan dan menerima emosi mereka, dan jangan di ini kan, kalau ya sekarang tuh banyak banget bilang baperan banget sih gitu. Jangan digituin. Justru sebenarnya kita kalau gitu malah jadi kayak meminta dia untuk menekan emosinya gitu, maksudnya gitu nggak sih? Iya, benar. Jadi jangan malah kita ketika kita dibilang baper malah jadi nggak mau ngomong gitu kan. Gitu. Itu tadi aku bilang, makanya sebetulnya karena kita ini mayoritas
tidak terlalu menganggap emosi itu penting, atau ketika kita membicarakan mengenai emosi yang kita rasain, kita dilihatnya sebagai orang yang lemah gitu, padahal nggak begitu gitu. Iya benar. Jadi kebayang sih, maksudnya beda ya. Kadang kan karena gini, ini ajaran emang dari salah banget emang dari dulu. Kan kalau kita pas kecil aja terkait emosi, yang cowok kan nggak boleh nangis gitu loh. Dibilang ngapain sih kok cowok nangis gitu kan? Iya gitu. benar. Jadi kayaknya kesannya kalau cowok nangis sih kayak tadi kayak kamu bilang kayak lemah gitu kan. Padahal sebenarnya kan mereka juga punya hak untuk melakukan emosi gitu kan. Iya benar gitu. Jadi sebetulnya hak peluapan emosi juga kadang-kadang suka kehambat sama gender juga ya gitu. Padahal curhatin masalah apa yang dia rasain itu juga sebenarnya bisa melatih, akhirnya dia bisa jadi lebih peka. Oh jadi saya ini rasa kayak gini ya sekarang ya. Nah biasanya tuh yang klien yang suka aku temui tuh datang ke aku tuh bahkan udah nggak bisa ngerasain apa-apa. Maksudnya nggak bisa karena itu. Jadi beneran nggak bisa ditanya kamu sedang merasa apa sekarang, nggak tahu. Oh gitu. Biasa aja dan flat gitu. Bahkan ada yang butuh googling untuk melihat kira-kira saya ini sebenarnya lagi untuk menamakan emosi yang sedang dirasain, dia kira harus googling di depan saya gitu. Itu karena itu salah satunya akibat dari kita yang tidak pernah bisa dibilang aware sama emosi yang kita rasain gitu, atau nggak pernah menganggap penting dan akhirnya mengabaikan aja. Betul sih. Gitu. Karena memang iya sih, karena kalau misalnya coba aku lihat ya dalam kondisi sekeliling dari kita, kadang itu kita sering tuh ada momen dimana teman-teman kita tuh pengen ketemu kita untuk ngobrol gitu. Mungkin di saat ngobrol itu dia bisa sedang cemas dengan sesuatu hal, makanya dia butuh teman untuk ngobrol. Tapi ketika ngobrol sama kita tuh kayak kita tuh tahu hidup dia tuh kayak drama banget, dan makanya kita kadang suka males kan dengerinnya gitu kan. Nah itu berarti sebenarnya di sisi kita males mendengarkan dan akhirnya kayak aduh nih drama lagi deh. Berarti itu juga kita salah kan, karena kita tidak memberikan kesempatan ke teman kita untuk menceritakan emosinya saat itu. Iya, kan setiap orang juga punya kapasitas sebenarnya untuk mendengarkan ya. Mungkin saat itu kitanya juga lagi, kita pun sebagai tenaga profesional kadang-kadang juga lagi nggak dalam state dimana lagi fit ya untuk mendengarkan orang gitu kan. Atau kita udah tahu, kalau dia itu masalahnya masih di situ-situ aja, ya itu tadi mungkin bisa disarankan untuk ya dia datang ke orang yang lebih tepat, ke konselor, atau mungkin hal-hal yang kita bisa tahu untuk membuat dia merasa lebih tenang, lebih nyaman gitu, kayak melakukan hobi dan segala macam bisa kita kasih saran juga gitu. Tapi kan kita juga ini ya bisa juga bisa lah ngerasain ini orang emang beneran drama atau enggak gitu, butuh bantuan aja gitu. Gitu, karena memang orang yang cemas tuh biasanya ini sih kecenderungannya memang akan menceritakan itu berulang-ulang karena situasinya masih gitu-gitu, masih itu aja gitu kan. Tadi aku bilang ada pemicu dia pasti muncul, ada pemicu pasti muncul gitu. Dan panikan ya jadinya panik nggak sih, karena aku ngeliat kayaknya orang-orang yang sangat mudah cemas gitu, ada hal apapun gitu ya, maksudnya kayaknya itu yang membuat secara pemikiran dia nggak nyaman, itu kayak langsung panik, langsung gitu. Ya, itu salah satu bentuk kecemasannya itu adalah dengan panik sih. Jadi nggak bisa berpikir tiba-tiba harus apa gitu ya. Padahal tuh sebenarnya kalau dia lagi kayak misalkan dia kondisi lagi nggak panik gitu ya, maksudnya mungkin secara mental state-nya dia lagi oke gitu, dikasih info apapun itu dia terima gitu. Ya bisa dikasih kerjaan apapun dia bisa kerjain dengan baik. Tapi begitu ada salah satu pekerjaan, mungkin memang pekerjaan yang dia nggak suka kali ya, dia hindari, kita kasih tuh panik gitu. Padahal kita tahu sebenarnya dia sebenarnya dia bisa ngerjain, cuma kayak panik dulu gitu. Iya, itu kerasa ya berarti ya, maksudnya kerasa ketika kalau lagi nggak cemas orangnya enak-enak aja diajakin bicara dan bisa bekerja dengan baik. Nah ketika cemas muncul tiba-tiba nge-freeze gitu. Iya. Tiba-tiba dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu adalah salah satu bentuknya, memang salah satu bentuk kenapa akhirnya kalau ternyata itu dibiarkan dan terus terjadi berulang-ulang malah bisa menjadi mengganggu. Bayangin aja setiap kali dikasih tugas yang sama dia nge-freeze terus kan nggak kerja lama-lama ya gitu. Benar. Dan kita sendiri aja, teman-teman mungkin orang-orang sekitar dia tuh kan gitu, cuma mungkin dianya sendiri yang menganggap oh ya udah deh gitu. Kayak heran deh kadang ada nggak sih orang-orang gitu kayak menikmati kecemasannya gitu loh, cemas tapi
kayak nggak mau melakukan apa-apa untuk memperbaiki kondisinya gitu. Nah, itu sih yang memang aku nanti mau tekankan di akhir, bahwa sebetulnya salah satu cara untuk kita bisa mengatasi rasa cemas itu, percuma kita punya banyak solusi dari orang lain kalau kita sendiri nggak punya keinginan untuk menghadapi. Kalau kita sendiri itu avoid terus, lari terus, escape terus, kitanya nggak berani untuk menilik ke dalam, kitanya nggak pernah berani untuk melihat sebetulnya saya ini kenapa, apa yang harus saya lakukan. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk kita mau menghadapi dan mengambil langkah untuk memperbaiki itulah, dengan mungkin cerita ke teman atau melakukan hobi, atau bisa jadi konsultasi ke profesional. Itu kan adalah bentuk dari kesediaan kita untuk menghadapi masalah kita gitu. Nah, jadi mungkin yang tadi itu kesannya kayaknya ngebulet aja gitu, maksudnya masih berkutat di masalah yang sama tapi nggak mau melakukan apa-apa, mungkin karena dia masih belum mau menghadapi, dan masih nyaman untuk avoid, masih nyaman untuk lari. Tapi kan mau sampai kapan kan? Karena setiap kali ada trigger terus kemudian dia harus avoid, berarti akan ada banyak hal yang dia tidak mau lakukan nantinya gitu kan. Dan akhirnya memang ujung-ujungnya itu merugikan diri dia sendiri dan merugikan orang lain sih jadinya kan. Betul, tapi memang yang paling nggak enaknya adalah merugikan diri sendirinya dulu sih gitu. Iya gitu. Benar. Gitu. Oke, berarti memang kesadaran dari orangnya sih. Gitu. Tadi kayaknya ada pertanyaan juga nih. Iya nih. Apakah rasa cemas yang berlebih terhadap kondisi fisik dapat diartikan sebagai anxiety disorder? Oke, ini kecemasan dalam kondisi fisiknya apa dulu sih ya? Maksudnya maksud pertanyaan ini bagaimana? Jadi kecemasan terhadap kondisi fisiknya tuh yang seperti apa gitu? Atau mungkin kayak nggak merasa apa, kalau cewek-cewek gitu ya, maksudnya kadang mungkin maksudnya gitu ya, cemas gitu sama badannya sendiri tuh, gue makan dikit ntar mular gitu, atau gue makan ini dikit kena panas matahari dikit tuh ntar takut gue hitam gitu kali ya maksudnya. Kalau maksudnya seperti itu, mungkin bisa masuk ke kecemasan ya, tapi belum sampai disorder ya, belum sampai kayak gangguan kali ya. Tapi tergantung sih, makanya ini perlu diprobing dulu sih, ini sebenarnya kecemasan yang maksud tuh kondisi fisiknya seperti apa, terus kemudian melihat reaksinya dulu seperti apa, sehingga kita bisa bilang kalau itu tuh gangguan. Karena tadi kalau udah dibilang gangguan tuh sebenarnya sudah ekstrim kali, udah bener-bener yang mungkin rasa cemas ini nanti gandengan sama kayak nanti kayak bulimia atau semacamnya, jadi yang beneran gak mau makan atau abis makan dimuntahin lagi gitu. Nah itu mungkin nanti akan beriringan dengan itu, bisa jadi. Tapi kita perlu tilik lebih dalam sih sebenarnya ini masalahnya seperti apa gitu. Iya betul. Dan mungkin kita juga harus pesan ke teman-teman yang nonton ya, maksudnya hati-hati dalam menggunakan kata gangguan kali ya. Jangan sampai tuh ada ciri-ciri yang kita alami atau kita lihat terus langsung bilang, wah lu gangguan gitu ya. Karena entah kenapa ya, sekarang tuh kayak gue tuh nggak tahu sih, mereka itu mungkin memang kurang begitu paham, sehingga ketika melihat temannya melakukan sesuatu yang menurut mereka tuh udah nggak wajar, langsung bilangnya tuh gangguan. Bahkan ada juga tuh orang-orang ada yang suka cerita juga gitu, misalkan gue gitu kan cerita, gue kalau kayak gini-gini gue gangguan jiwa, bukan gitu. Maksudnya kan ya beda gitu, kita harus benar-benar punya term yang memang berbeda gitu. Nggak semua hal yang menurut kita nggak wajar itu langsung kita bisa katakan sebagai gangguan ya. Mungkin bisa lu jelasin sedikit juga nggak? Jelas maksudnya nih gimana sih tentang gangguan jiwa yang suka di orang-orang ngomongin? Oke, ya itu tadi sih, maksudnya kan tadi udah dijelasin kalau misalkan gangguan itu bentuknya tuh seperti itu gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman nanti ketika sebenarnya lebih ke ini sih ya. Intinya tuh lebih kita nggak mudah untuk melabel, menjudge dan menilai gitu ya. Betul. Terutama kalau itu bukan keahlian kita gitu, bidang kita ya. Jadi hal yang mungkin bisa dilakukan sama teman-teman adalah yang ngerem diri supaya bayangin deh kalau misalkan kita sudah ya kalau misalkan cuma ngeceng-cengin oke, tapi ngeceng-cengin juga pasti tetap ada hal-hal atau ada batasan yang perlu kita perhatikan gitu. Kayak misalkan contohnya gini, kalau misalkan nih
kita sudah terlanjur melabel teman kita gangguan segala macam. Mungkin kalau orangnya fine-fine aja atau gimana, oke. Tapi ketika kita ketemu sama orang yang sensitif gitu ya, itu kan jadi membuat dia lebih apa ya, emang aku begitu ya gitu kan. Terus yang ada bikin dia jadi nggak ngerasa kurang percaya diri dan akhirnya mengganggu dia ke depannya gitu. Mungkin kita juga pernah kok merasakan kayak begitu ya gitu. Betul. Iya benar-benar. Makanya harus hati-hati banget kali ya, maksudnya dalam menggunakan kata gangguan. Nggak semua hal kita sebagai gangguan jiwa gitu ya. Iya, benar gitu. Emang itu harus di apa namanya? Harus ditelaah dulu gitu. Ditambah lagi juga karena kita ini suka self diagnose ya, baca Google lalu merasa saya begini, saya begitu gitu. Padahal mungkin bukan konteks yang ditulis di Google itu kan sederhana, singkat, padat, jelas gitu. Sementara sebetulnya ada banyak hal yang dipertimbangkan. Kita pun juga mendiagnosa klien atau pasien juga nggak sesederhana itu gitu. Jadi lebih baik daripada kita menyimpulkan sendiri, lakukanlah konfirmasi gitu. Apa maksudnya bayangkan ketika kita sudah men-self-diagnose kalau kita anxiety disorder gitu. Ternyata belum. Tapi kita hidup dalam suasana, dalam situasi dalam pikiran kita bahwa kita ini seorang ya anxiety disorder gitu. Atau mungkin yang lebih sering biasanya tuh orang tuh ngomong OCD, gue tuh OCD banget loh gitu. Sementara dia nggak tahu kalau OCD itu tuh nggak sesimpel hanya mengorganize meja loh gitu, nggak hanya sekedar merapikan buku-buku gitu. Kalau itu sih memang orangnya rapi aja gitu. Iya. Dan setelah dia diagnosis sendiri gitu kan, itu kayak mensugesti diri sendiri, gue OCD ini, gue anxiety ini. Iya, gue OCD. Bener. Padahal mereka nggak tahu bahwa orang OCD itu struggle loh, maksudnya melakukan itu berulang-ulang, orang itu struggle, nggak sesederhana itu. Nah, ini lanjutan dari yang tadi nih, Jess. Jadi benar kata dia, saya cemas makan, terlalu banyak, takut gendut. Nah, terkait dengan itu. Tapi apakah itu satu hal yang normal? Ini anak kan boleh diajak ngobrol ini aja nggak? Personal aja nggak? Iya, boleh. Ya, untuk teman-teman mungkin yang baru join gitu ya, mungkin tadi sempat ketinggalan. Nah, tadi Jessica itu udah jelasin ada 4 term yang kita gunakan. Takut, cemas, fobia, dan trauma, di mana 4 kata itu adalah punya makna yang berbeda. Jadi kayak teman-teman sekarang misalkan nih ada yang mau lebih lanjut kali untuk nanya terkait dengan saya ini maksudnya kayak mana ya Mbak gitu, saya cemas kah? Cemas saya juga yang udah memang butuh bantuan kah? Dari Jessica sudah welcome banget teman-teman untuk teman-teman DM dia gitu untuk nanya dulu. Kalau ternyata in case depannya ternyata teman-teman butuh sesi yang lebih panjang untuk konseling, dia juga welcome gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa diatur secara terpisah kali aja. Gitu. Iya, karena aku maksudnya perlu tahu sih ini gimana gitu. Aku perlu efeknya secara lebih dalam kamu butuh informasinya gitu kan ya. Iya, daripada nanti aku ngomong nih ya kan ternyata bukan itu, atau misalkan ternyata penjelasannya malah jadi keliru. Lebih baik nggak apa-apa, DM aku aja nggak apa-apa kok. Betul, jangan sampai misdiagnose gitu kan, karena kita nggak tahu gejala-gejala sebenarnya apa. Iya, betul. Itu daripada salah obat nanti kan gitu. Jadinya mendingan kalian kalau benar. Boleh kontak ke Jessica. Instagramnya itu ada di sini ya, bisa add ke Jessica. Itu barusan ya. Jadi ini kayaknya kita udah bahas cukup banyak mengenai kecemasan, dan mudah-mudahan teman-teman juga lebih bisa peka terhadap dirinya sendiri kali ya dari apa yang tadi benar. Jessica sampaikan. Dan juga kita udah dikasih juga nih solusi praktisnya nih yang bisa kita gunakan dulu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih. Seandainya dari solusi yang praktik tadi ternyata kita udah nggak bisa handle juga cemas kita, berarti kalian memang mau nggak mau harus menyadari bahwa kalian mungkin butuh orang lain untuk membantu gitu ya, dan datangilah mungkin konselor-konselor yang sudah certified supaya kalian juga dapat memaksimalkan treatmentnya gitu, apa sih untuk mengurangi rasa cemas saya gitu ya. Nah, untuk closing statement-nya nih, kira-kira apa nih Jess yang mau disampaikan ke teman-teman yang dengerin? Oke, jadi closing statement-nya gini.
kecemasan itu bukan hal yang remeh ya. Dan memang perlu keberanian untuk bisa mengatasi dengan tangguh dan cemerlang. Jadi tergantung kamu mau menghadapi atau enggak gitu. Oke. Jadi baik lagi ya teman-teman, kalau yang udah tahu kalian sering merasa tidak nyaman, cemas, yang tadi muncul kondisi fisik, jantungnya tiba-tiba deg-degan, atau bahkan sampai ada yang pernah sampai pingsan. Jadi jangan ragu, jangan malu, temui konselor-konselor yang ada, Jess dan juga teman-teman yang lain itu bersedia untuk membantu. Kalian silakan DM aja ke Jessica dulu ya di Instagramnya Jess, bisa juga dilihat di Instagramnya gue juga, itu ada gue tag Instagramnya Jessica. Jadi kalian tinggal kontak aja gitu ya. Oke, Jess, thank you banget untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman juga yang ngedengerin ya. Seenggaknya menambah wawasan. Sama-sama. Dan juga bisa memperbaiki mindset mengenai kecemasan itu sendiri, gitu ya. Iya, sama-sama juga buat teman-teman. Semoga walaupun mungkin nggak bisa semuanya dijawab dengan sempurna, tapi paling tidak bisa membantu untuk yang tadinya pikirannya belok jadi agak lurus gitu. Iya, betul. Itu tujuannya kita memang itu, untuk memperbaiki pola pikir kita dulu biar jangan sampai salah memahami lah gitu ya tentang konteks-konteks gitu kan. Oke, gitu. Thank you so much ya Jess untuk waktunya dan untuk teman-teman yang udah menyediakan sama-sama hari ini. Nanti jangan jangan bosan-bosan kalau dimintain tolong lagi ya Jess untuk jadi narasumber lagi ya. Siap. Iya, siap. Jessica, thank you so much ya. Sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Dadah.